Oke? Ready semua? Audio roll kamera action. Sejujurnya aku pernah kecewa dengan apa yang namanya cinta. Setelah apa yang telah terjadi membuatku trauma dengan yang namanya cinta. Percayalah akan cinta suciku, ku kan menjadi penawar lukamu, luka hati yang pernah engkau rasakan, kan ku balut dengan cinta suci putihku. Tersadarku akan maknanya cinta, itu anugerah Sang Maha Pencipta. Ku harap kau terima aku apa adanya, tanpa ada maksud di belakangnya. Pemirsa, jumpa lagi dengan Abah Ukam Show, tentunya masih di DKR TV. Kali ini Abah sangat bahagia sekali nih kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang aktor yang penuh dengan inspiratif. Siapa gerangan, gagah, ganteng, tampan, banyak cewek-cewek cantik, kelepek gitu, luar biasa. Siapa gerangan adalah Bang Dr. Dedi DJ Sang Loyong. Abah, Apa kabar, bro? apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Abah. Abah sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kemana aja kok sering kelihatan sih? Biasa, Abah, kalau pengacara gini lah, Abah. Iya, betul, Jadi, betul. Ya. Pura-pura Mm-mm. sibuk dengan berbagai macam acara, Abah. Pura-pura sibuk pemirsa, tapi tidak kurang serunya nih. Hari ini juga kita kedatangan tamu istimewa, cantik, luar biasa, mojang priangan, gitu kan. Beliau dulunya profesinya sebagai artis penyanyi, artis model, host di beberapa TV, tapi sekarang sudah merambah juga menjadi seorang advokat. Siapa gerangan adalah Rona Arona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik. Luar biasa, Gimana Neng. Abah? Alhamdulillah. Kita sebenarnya ini hari ini sangat luar biasa ya, karena kedatangan tamu yang biasa di luar. Bisa. Nah, Biasa di luar karena kita pulang malam terus. Abah mau nanya sama Bang Dr. Dedi DJ Sang Lawyer nih, Siap. bagaimana Abah. ceritanya sampean ini dari lawyer merambah ke dunia keartisan? Itu apakah memang punya satu bakat keturunan atau memang dipaksakan atau memang mengalir apa adanya? Gini, Bah. Pertanyaan yang sangat-sangat menarik ini. Karena memang banyak yang bertanya, Bang DJ, ya kan? Kok Bang DJ sudah pengacara, Jadi sekarang artis. kok nyanyi juga, sudah punya banyak single katanya kan singlenya, gitu. luar biasa. Nah ini banyak dari rekan-rekan, teman-teman atau sahabat juga bertanya seperti itu, Bah. Iya. Tentunya mungkin saya jelaskan bahwa profesi kita sebetulnya kan pengacara, Bah. Pengacara. Saya ini berprofesi sebagai pengacara mungkin hampir 20 tahun lah. Ya, tapi pengacara bukan pengangguran banyak acara kan? Bukan, Bah. Jadi kita pengacara memang tugas dan fungsi kita kan jelas diatur oleh undang-undang terkait masalah advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bahwa advokat itu atau pengacara itu adalah penegak hukum. Jelas tuh, Bah, di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat. Pemirsa, Bah. lihat, pengacara itu adalah seorang penegak hukum ya. Penegak Makanya hukum, betul, Pak. betul kan? Betul. Makanya harus benar-benar bertanggung jawab karena seorang pengacara dalam menangani
masalah itu bertanggung jawab kepada harus totalitas, membela hak dan kepentingan hukum klien, tentunya bertanggung jawab secara vertikal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kita jadi pengacara harus totalitas. Harus membela kebenaran, keadilan dan kepastian hukum itu bagi luar biasa. Ya masyarakat tentunya, Pak. Ada istilah di masyarakat tuh KUHP. Apa sih KUHP itu sebenarnya? Kitab Undang Hukum Pidana. Oh, kalau di masyarakat katanya KUHP kalau ada uang habis perkara. Nah, ini juga, Pak, banyak banget yang cerita ya, cerita. Bang DJ, gimana sih pengacara itu? Jadi apakah pengacara itu membela yang benar atau membela yang bayar sih? Sebetulnya kalau kita kaji dalam teori, ya teori bahwa pengacara itu adalah seorang pembela. Makanya seorang filosof dari Romawi, ya Cicero. Jadi Cicero itu mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Tentunya kita sekarang ada Abah, ada saya, ada Neng Arona. Kita menjadi kumpulan atau bagian masyarakat yang konteksnya lingkupnya kecil. Di sini di antara kita pun pasti akan ada terjadi konflik, kecemburuan sosial. Nah itu adalah sudah memasuki ranahnya hukum. Jadi di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Apalagi ada satu kantor yang di mana karyawannya ada ratusan. Tentunya di situ banyak juga kepala, banyak argumen, banyak salah paham. Nah muncullah di situ perlu payung hukum. Payung hukum untuk menjembatani. Pemirsa, sebelum kita berlanjut, sebelah nih saya akan menanya juga kepada Neng Arona yang cantik molek mojang priangan tentunya ya. Seperti lagu. Neng, gini. Siapa? Abah mau nanya nih, Neng. Bagaimana ceritanya, Neng? Neng kan dulu seorang artis penyanyi, seorang model iklan, dan seorang host. Kok bisa terjun jadi pengacara? Yang pertama dulu pernah bercita-cita juga. Kenapa pengen jadi pengacara itu? Cuman satu. Apa tuh? Ingin terlihat keren. Sama dong kayak gue. jadi kalau dilihat masyarakat melihat pengacara itu pasti keren aja. Betul. Kan kita ngelihat public figure kayak Oce Kaligis, Otto Hasibuan, terus juga Peter L, Fatma Sitompul, itulah para tokoh-tokoh kan. Jadi ngelihatnya keren aja gitu. Bisa bisa mendampingi klien, bisa beracara di pengadilan, bisa mendampingi di kepolisian. Itu sih buat aku keren banget. Pemirsa gitu. Luar biasa. Jadi Neng Arona ini pengen terlihat keren. Kalau gue boker, tahu nggak boker? Apa tuh? Bodoh tapi keren. Abah ini semakin penasaran nih ya, gitu. Kenapa penasaran? Karena jarang sekali dari lawyer itu dia berprofesi bisa ikutin keartisan dunia kartun, tentunya di dunia tarik suara. Gimana ceritanya, Bang? Berapa single album atau berapa album yang pernah Abang tangani atau yang pernah Abang buat? Alhamdulillah, Abang. Mungkin ini juga pasti ada satu skenario dari Allah. Ya, betul. Yang saya profesi sebagai advokat atau sebagai pengacara, sekarang menambah profesi sebagai seorang penyanyi. Alhamdulillah, Pak, kita sudah ada beberapa single. Mungkin ada hampir 10 single. Wih, ya. Pemirsa, 10 single. 10 single. Luar biasa. Single yang pertama kali, single itu diciptakan oleh Mbak Musdalifah. Wih, ini Musdalifah yang mantannya Nasar. That's right. Betul lah, Mbak. Karena beliau luar biasa ternyata. Beliau bisa membuat lirik, menciptakan lagu diambil dari pengalaman beliau waktu rumah tangga dengan Nasar sampai akhirnya berpisah. Jadilah satu lagu yang berjudul Sejujurnya. Jadi itu adalah ungkapan dari hatinya Musda. Tapi selain itu ada juga kemarin kita kalau nggak salah kabar angin pernah dengar itu ada karya dari siapa? Bang Dik ya? Bang Dik doang ada, Bang Dik doang sama Waical. Ya, jadi mereka sahabatan, kemudian juga berkolaborasi akhirnya membuat satu single. Kebetulan saya yang bawain. Sudah publish itu? Alhamdulillah belum, Bah.
Belum. Doain pemirsa. Lagunya sudah keluar, judulnya Hidayahmu. Hidayahmu. Kita berharap hidayah dari Allah, dari Amin, Tuhan ya Yang Maha Allah. Kuasa ya. Tapi ternyata Bang Dedi duluan yang dapat hidayah dari Allah ya. Iya, Bang, karena apa? Kita kan berpikir, apalagi Om Dik kan seorang aktor, artis, musisi senior. Tentunya banyak asam garam yang sudah beliau lalui, ya kan, jalani. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan kepribadian beliau yang luar biasa. Ketika diuji dengan hal yang besar pun waktu saya mendampingi beliau, beliau cuman bilang, Allah atur. Subhanallah, pemirsa. Allah sudah atur. Artinya beliau ini buat saya Masya Allah gitu. Artinya sosok yang itu menjadi panutan. Ya, itu menjadi panutan gitu. Akhirnya saya pelan-pelan belajar dengan beliau. Akhirnya kita udah kayak saudara. Kapanpun, kadang kalau saya udah lama, saya sekarang udah mungkin ada berapa bulan belum silaturahim. Beliau telepon, beliau kirim WA, DJ kemana aja, merapat dong ke Kandang Jurang doang. Nah itulah saking kita sudah dekatnya dengan Om Dik. Walaupun jarang bertemu tapi hati tetap terikat. Ya. Walaupun jauh kita tetap hatinya dekat. Luar biasa ya. Oke, sekarang ke yang sebelahnya saya mau tanya lagi nih ke Neng Arona ya. Siapa, Bah? Neng Arona. Nah, kalau beliau ini kan dari dunia advokat ke dunia tarik suara. Nah, kalau Neng itu kan dari dunia tarik suara ke dunia advokat. Itu bagaimana ceritanya? Oke, jadi dulu itu memang aku kan di dunia entertain. Iya. Nah, jadi salah satu motivasi aku juga adalah Bang DJ nih. Aduh. Iya. Inspirator. Iya, inspirator. Jadi karena melihat Bang DJ lah, jadi aku mau nih tergugah mau jadi advokat juga gitu, tertarik gitu. Ternyata di dunia lawyer itu gampang nggak gampang, susah-susah gampang. Susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gitu. Kita balik-balik gitu. Gampangnya di mana dan susahnya di mana? Nah dulu Neng, gampang itu. Dulu itu sempat jadi model iklan salah satu produk ya. Produk kecantikan ya. Udah nggak usah disebut ininya ya. Dan kalau nggak salah sempat show juga ke luar-luar daerah dulu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2012. 2012 sampai 2015. 2012 sampai 2015. Ya, itu masih di dunia entertain. Tapi yang jelas pemirsa, ini salah satu cerminan buat kita semua bahwa seorang sosok artis, penyanyi atau pekerja seni itu tetap basicnya harus kita punya pendidikan ya. Betul sekali. Karena masalahnya apa? Dengan pendidikan itu akan meningkatkan mutu kita untuk berhadapan dengan publik, untuk kita berbicara dengan publik, segala macamnya. Akan meningkatkan namanya attitude, itu kan, tutur kata, bahasa, sikap, itu kan. Luar biasa pemirsa. Ini mudah-mudahan aja ke depannya banyak pemirsa juga yang seperti Neng Arona ataupun seperti Bang Ganteng Dr. Dedi DJ Sang Lawyer. Abah ada satu pertanyaan lagi nih, tadi kurang tuh. Tanya apa lagi nih, Pak? Jadi gini, kenapa sih? Masih penasaran nih kan, dari lawyer bisa nembus ke dunia entertain. Apa sih alasannya gitu kan? Masih satu lagi aja jawaban. Gini, Pak. Kalau profesi advokat itu kan emang profesi yang lumayan menguras tenaga dan pikiran. Apalagi kalau misalnya kita menangani kasus-kasus seperti korupsi atau kasus besar ya, illegal logging. Nah itu kan butuh tenaga, butuh pikiran dan butuh konsentrasi. Tipikor kita berangkat pagi, taruhlah kita berangkat jam 5, habis sholat subuh prepare, ya kan. Malamnya kita nyiapin berkas, apakah kita menyiapkan pledoi atau persiapan buat bukti, dan kemudian kita sidang tuh sampai jam 12 malam, Bah. Nah, itu kan butuh energi. Betul. Butuh kerja keras. Nah, dengan kita masuk ke dunia hiburan, dunia entertain, menjadi seorang penyanyi, itu bisa secara otomatis akan menjadi hiburan. Menetralisir dan terapi ya lewat itu ya. Gitu. Jadi imun kita tambah kuat, Bah. Pantesan kelihatan wajahnya masih berseri-seri, ganteng, gagah. Tentunya kiat-kiatnya itu kali ya. Dan yang kedua, kebetulan memang saya start menjadi advokat tuh masuk langsung menjadi advokat selebriti. Jadi banyak artis-artis yang saya tanganin. Oke, siapa mereka aja? Hampir penyanyi. Siapa aja coba gitu? Yang pernah ditangani siapa aja?
Musdalifah. Musdalifah yang tadi penulis lirik lagu Sejujurnya. Iya betul. Terus akhirnya menciptakan lagu itu. Yang kedua lagi? Ada juga dulu Citata lawan Papua kita pegang. Citata. Iya, Citata Papua. Terus kemudian Melinda Cinta Satu Malam. Melinda. Ya, kemudian juga ada Anita Thalia. Kemudian juga ada siapa? Saiful Jamil. Terus ada almarhum Uje, Ridho Ilahi, Bang. Aduh, Tiara Marlin, Bang Dik doang. Waduh. Pokoknya Yusuf Mansur, memang banyak, alhamdulillah. Ini teman-teman semua, ternyata Bang Deddy ini tangan dingin ya. Jadi menangani para seleb-seleb yang cukup besar, cukup ternama di Indonesia. Dan yang terakhir Taki Malik, Bang. Yang terakhir Taki Malik. Kasusnya robot trading itu. Aduh, robot trading ya. Alhamdulillah kita dampingi beliau di Mabes Polri. Dan sekarang sudah clear masalahnya. Sudah clear. Kepuasan bagi kita sebagai seorang advokat ketika bisa membuat kliennya tersenyum, Bah. Itu alhamdulillah. Jadi pemirsa, kalau ada yang butuh pendampingan hukum jangan lupa klik manajer ya. Abah Ukam. Langsung jambrik ke Abah Ukam aja. Biar dapat persentase dong. Pokoknya siapapun, Mbak, yang butuh bantuan hukum 24 jam kami siap untuk membantu, Mbak. Itu kan ibadah itu bukan hanya sholat atau sembahyang ya. Itu pun adalah sebagian daripada ibadah. Amin. Satu ayat, Mbak, sebelum apa tuh? Ke segmen berikutnya. Ayatnya. Dalam surat Ar-Rahman dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi setiap kebaikan yang kita tanamkan, Bah, insya Allah akan mendapatkan balasan kebaikan juga, Bah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pengacara yang sangat dimanfaatin buat orang. Artinya menjadi pengacara yang sangat bermanfaat buat orang banyak. Pemirsa, menjadi amal soleh. Pengacara syariah ini. Luar biasa. Jarang sekali pengacara yang seperti beliau. Kembali ke yang cantik ini. Neng. Kasus sekarang. Neng pernah menangani kasus apa aja nih selama nih, Abah, sebelum kita bicara soal kasus, tadi kan dibahas masalah Bang DJ ini katanya merambah ke dunia entertain karena kan butuh hiburan. Kalau saya kebalikannya, udah kebanyakan hiburan, jadi butuh pencerahan hukum nih gitu. Jadi kita juga ya. Jadi kita terbalik. Terbalik ya, emang bener ya. Jadi tukeran. Udah capek ya hiburan terus ya. Iya, jadi kadang-kadang kita lucu ketika kita mau manggung nih, pasti saling tukeran. Iya. Jadi dulu aku di dunia entertain, Bang Deddy di dunia hukum. Jadi ya udah kita balik-balik aja gitu. Tapi keren nih kalian ini, lu berdua ini luar biasa ya gitu. Iya, alhamdulillah. Tapi bagaimana ini pernah mengalami di salah satu persidangan ada sesuatu enggak yang kira-kira membuat kaget atau membuat stres atau? Awalnya sih kaget karena selama ini ya udah kalau cuman belajar kan hanya belajar aja gitu. Tapi ketika praktek itu memang sangat berbeda sih. Berbeda. Nah, yang bikin kaget itu ketika kita mendampingi klien untuk melakukan proses BAP, klarifikasi atau BAP itu kan di kepolisian biasanya membutuhkan waktu 7-8 jam. Nah, itu kita harus standby, kita nggak boleh main handphone segala macam gitu kan. Ketika nanti polisi ada yang mau menanyakan ke kita ya kita harus siap gitu. Di situ kita butuh mental. Dan yang kedua ketika di persidangan ya kita harus gimana ya? Jadi yang tadinya kita kan di dunia glamor nih, dunia glamor entertain ya biasanya hahaha, tapi di dunia di persidangan kita harus yang ya udah kita harus benar-benar serius. Itu satu pelajaran juga sih, luar biasa. Ini ada satu yang Abah mau tanyakan nih. Siap. Konon katanya kalau BAP polisi itu di sidang pengadilan itu tidak menjadi jaminan 100%, apakah betul? Tergantung. Seperti apa kan biasanya ada juga yang seperti itu, ada juga yang tidak seperti itu. Oh gitu. Jadi dilihat situasi dan kondisinya. Oke. Tapi Abah, yang bikin menarik kenapa saya juga mau menjadi pengacara itu karena salah satu profesi yang sangat mulia. Mulia. Dan itu bisa dibilang profesi pengacara itu seperti dokter. Kalau dokter kan menangani orang yang sakit secara fisik. Kalau pengacara menangani sakit secara
dalam mental. Gitu. Tapi yang boleh ditambahin satu gak? Gimana? Pengacara itu adalah keren. Keren. Top Marco Top is the best kalau orang kata Raffi Ahmad. Keren. Top Marco Top is the best. Is the best. Tapi memang hari ini cukup menarik kalian datang ke tempat Abah ini membahas sesuatu yang memang jelas dialami ya dalam kegiatan sehari-hari itu kan, dalam profesi sehari-hari itu kan. Abah mengucapkan banyak terima kasih dengan Bang Dr. Dedi DJ Sang Lawyer, juga Neng Rona Arona Sarjana Hukum SH ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kalian berdua diberikan sehat. Amin. Diberikan panjang usia. Amin. Dilimpahkan milik rezeki yang berkah yang maslahat dunia akhirat untuk bekal ibadah kalian, untuk bekal menuntut ilmu anak-anak dan cucu-cucu kalian. Pemirsa, kiranya sampai di sini bincang-bincang Abah Ukam Show bersama dua orang yang ganteng dan cantik ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.